Hari ini yang siap belajar angkat tangan, yang gak siap belajar silahkan keluar. Kejam banget ya gue. Oke, hari ini kita akan bicara tentang worship experience gitu ya. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Kami bersyukur Tuhan dan terima kasih kesempatan yang baik buat setiap kami. Kami boleh belajar kembali Tuhan dari firman Tuhan. Di sesi pertama kami sudah belajar tentang hati hamba. Biarlah setiap kami di tempat ini adalah hamba-hamba yang siap melayani. Dan terlebih lagi Tuhan di sesi yang kedua, hamba-Mu akan bicara tentang worship experience, penyembahan, di mana penyembahan itu merupakan pengalaman kami bersama dengan Tuhan. Dan biarlah setiap kami boleh mengalami Tuhan dalam hidup kami, sehingga dengan pelayanan kami boleh bawa jemaat untuk sama-sama ngalamin Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, pimpin sesi ini Tuhan, beberapa menit ke depan, Tuhan pakai kami, Tuhan tolong kami. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Ucap syukur, haleluya, amin. Oke, judul sesi saya adalah worship experience. Penting sekali buat setiap kita ngomong tentang penyembahan, bukan hanya ngomong, bukan hanya tahu teori, tapi ngalamin penyembahan. Sebelumnya saya mau tanya dulu, ada yang tahu nggak penyembahan itu apa sih? Ada yang mau jawab? Apa itu penyembahan? Joshua, menurut kamu penyembahan itu apa? It's okay kalau nggak tahu. Sekarang kita belajar. Penyembahan menurut kamu apa? Apakah ketika kita menyanyikan lagu lambat, coba kasih lagu mellow. Oh, penyembahan. Ini penyembahan. Coba kalau lagu cepet. Wah, ini bukan penyembahan. Ini bukan penyembahan. Apakah penyembahan sekedar ketika kita menyanyikan lagu lambat? Lagu cepat itu pujian, kalau lagu lambat itu penyembahan. Atau karena cuman memainkan satu jenis alat musik. Saudaraku dikasih Tuhan, gereja mula-mula bapak-bapak gereja kita ya, awal mula ya pertama kali gereja Katolik, kemudian ada Protestan, piano itu nggak masuk di dalam gereja. Piano itu dianggap sesat. Piano itu bukan alat musik yang alkitabiah. Jadi zaman dulu ya gereja-gereja mula-mula, mereka memainkan musik seperti ini bunyinya. Wah, haleluya, haleluya, haleluya. Itu musik gerejawi zaman dulu. Organ, kalau nggak orgel yang ada pedal kakinya. Itu hanya itu musik di gereja saudara. Jadi kalau kita bilang, sekarang kita punya keyboard, ada EDM, ada drum, ada gitar, ada bass. Sesat, gak bisa nyembah Tuhan. Saya mau katakan penyembahan itu bukan sekedar kita memainkan satu jenis alat musik. Penyembahan itu lebih daripada sekedar itu. Makanya saya kasih judulnya adalah worship experience. Kenapa? Saudara kalau belum ngalamin Tuhan dalam hidupmu, saudara gak bisa bawa jemaat untuk ngalamin Tuhan dalam hidup mereka. Yang ngerti katakan amin. Kalau saudara sendiri yang melayani Tuhan sebagai WL, sebagai singer, sebagai pemusik, kamu gak ngalamin Tuhan dalam keseharianmu, saudara akan mengalami kesulitan bahwa jemaat mereka ngalamin Tuhan dalam hidup mereka. Karena penyembahan itu bicara tentang experience with God, pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang pernah belajar sepeda? Si Tim Boyede kasih ilustrasi belajar sepeda. Siapa yang bisa naik sepeda? Bisa? Wah bisa semua ya. Oke, kalau belajar sepeda itu saudara apakah, belajar sepeda tuh harus gini kakinya, gosenya gini, pegangnya gini. Oh iya ngerti, tapi nggak pernah dilakuin. Kamu cuma tahu teori bersepeda, tapi kamu nggak pernah terjun langsung bersepeda. Apakah kamu ngalamin yang namanya bicycle experience? Halo, kamu cuma tahu teorinya. Perhatikan ya. Sama juga dengan penyembahan. Saudara dan saya harus ngalamin penyembahan dalam momen-momen keseharian kita. Saya mau katakan gini saudara. Kalau saudara dan saya tidak menggunakan kehidupan keseharian kita. Saudara belajar, saudara bekerja, bangun tidur, mandi, makan, pergi ke kantor. Sebagai momen untuk menyembah Tuhan. Nampaknya Anda akan mengalami kesulitan ketika kamu ada di atas stage. Baru mau jadikan itu momen penyembahan. Saudara nangkep maksud saya? Penyembahan itu bukan hanya di atas panggung loh. Tapi ketika engkau ada di rumah. Jadikanlah itu momen-momen engkau menyembah Tuhan.
Makanya penting sekali kita ngalamin Tuhan. Mungkin sering kali WL bilang gini, aduh pujiannya kurang ngangkat. Emang ngangkatnya berapa tinggi sih? Kurang naik, harus sampai naik ke sini. Wah baru naik nih. Dulu saya latihan sama teman-teman saya ya, kalau di Jakarta waktu itu. Wah naikin dong, nadanya naikin dong, naikin. Dia naik ke kursi. Kurang ngangkat, mungkin kita pernah dengar gitu. Wah penyembahannya garing, kering banget. Pemain keyboardnya banyak salah-salah musik, salah-salah main. Gak asik penyembahannya. Apakah penyembahan itu ngomong tentang chord? Apakah penyembahan itu ngomong tentang drum beat drum yang benar? Kita perlu ngerti saudara hari ini bagaimana kita membangun pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Yang pertama saudara, bicara tentang worship experience itu bicara tentang heart of worship. Tadi sudah dibahas tentang heart of servant, hati sebagai hamba. Tapi sekarang kita akan belajar tentang hati yang menyembah Tuhan. Di dalam Kejadian pasal yang keempat, ini cerita yang epic sekali loh. Kenapa? Kisah Kain dan Habel dari masa kecilnya gak ditulis, remajanya gak ditulis, yang ditulis di poin ini ketika mereka mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Kenapa ya? Kenapa begitu penting sih? Cerita ini, poin ini sampai ditulis oleh Musa. Sampai Tuhan kasih sesuatu kepada Musa, kamu tulis bagaimana mereka memberikan persembahan, bagaimana mereka menyembah Tuhan. Perhatikan ayat yang keempat, saya akan baca saudara ayat yang kelima. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, ayat yang kelima. Perhatikan baik-baik. Kenapa persembahan Kain ditolak Tuhan? Dulu waktu Koko sekolah minggu ya, ada guru sekolah minggu, ngajarnya gini loh. Kenapa Kain persembahannya tidak diindahkan Tuhan? Mungkin buahnya busuk. Nggak ditulis loh padahal. Oh kita waktu masih kecil, oh iya masa sih kasih busuk, kejam banget Kain ya. Wah gila banget tuh Kain. Mungkin katanya, Kain mempersembahkannya cuma sedikit. Emang sih ditulisnya sebagian sih. Cuma sedikit, apakah Tuhan melihat banyak sedikitnya? Perhatikan baik-baik ayat yang kelima. Lalu hati Kain menjadi sangat panas. Hati Kain menjadi sangat panas. Perhatikan baik-baik. Hati ini center kehidupan kita, betul? Ya apa ya? Ketika kita melayani Tuhan, mungkin kamu punya skill hebat. Penyembahan itu hanya bicara tentang Tuhan. Tapi Kain, ketika dia memberikan persembahan kepada Tuhan, senternya bukan lagi Tuhan, tapi dia, saya. Ketika saya ditolak, persembahannya tidak diindahkan, saya marah. Harusnya yang dilakukan oleh Kain apa? Introspeksi, kenapa Tuhan tolak, betul ya? Tapi yang dilakukan oleh Kain, dia marah, dia emosi dan lain sebagainya. Kenapa? Kalau hatimu tidak beres, maka motivasimu juga tidak beres. Yang ngerti katakan amin. Kalau hatimu gak beres, motivasimu gak beres, pasti sikapmu juga gak beres. Kain hatinya gak beres, terbukti dengan sikapnya gak beres juga. Penyembahan bicara tentang hati yang menyembah Tuhan. Sehebat apapun kamu melayani, ketika kamu yang nyanyi bisa solfegio, nanti kita belajar kelas vokal, ada solfegio, falsetto dan lain sebagainya. Kamu ketika nyanyikan itu kamu buat siapa? Atau kamu lagi mau show off? Ini gua, kapan lagi gua jadi WL dan gua bisa buktikan gua mampu. Contoh pemain keyboard, kasih dong tuning jazz dong. Apa aja lah. Itu penyembahannya betul. Ada yang nyanyi seperti itu meliuk-liuk. Wah itu penyembahannya betul. Pertanyaannya ketika kamu solfegio, falsetto dan lain sebagainya. Hatimu buat siapa? Ketika hatimu buat diri kamu itu bukan penyembahan. Saudara nangkap maksud saya? Apa yang kamu lakukan, skill bermusik kamu, sehebat apapun kamu, sejago apapun kamu. Ingat
Ketika kita menyembah Tuhan harus kristosentris. Pusat penyembahan kita hanya Tuhan. Ketika engkau punya di WL yang bagus, punya, hebat banget, ciamik banget. Saya mau katakan, yuk berikan buat Tuhan. Hati yang menyembah. Worship experience yang pertama adalah hati yang menyembah, sikap hati yang benar. Firman Tuhan mengatakan apa? Persembahan Habel diterima oleh Tuhan karena dia menunjukkan hatinya hanya kepada Tuhan. Hatinya buat Tuhan. Ketika dia lakukan sesuatu, ketika kamu di rumah, kamu dalam bangun tidur saat teduh, kamu bekerja, kamu lakukan apapun. Tadi Cirin bilang apa? Melayani bukan hanya di gereja, betul. Ketika kamu kerja, kamu sedang melayani Tuhan. Ketika kamu di sekolah, mungkin sekarang lagi learn from home, ketika kamu sekolah dengan baik, kamu sedang melayani Tuhan. Itulah penyembahanmu. Heart worship, tunjukkan hati kita. Bagaimana hati kita benar di hadapan Tuhan. Seringkali mungkin dalam pelayanan, perhatikan. Seringkali kita mungkin terjebak. Bahkan saya juga suka terjebak dalam hal seperti ini. Ketika pemain musik salah, ketika pemain atau misalnya nih, WL-nya kurang bagus nih. Wah, gak asik penyembahannya. Ketika kita ngomong gitu, pusat penyembahanmu bukan lagi Tuhan, tapi WL. Yang ngerti katakan amin. Ketika pemain drumnya salah, Joshua salah main drum. Gak asik penyembahannya. Saat itu, pusat penyembahanmu bukan lagi Tuhan, tapi kesalahan orang lain. Pertanyaannya adalah, ketika kita datang ke tempat ini, saudara datang ke tempat ini, hatimu ditujukan kepada siapa? Apapun pelayananmu, mungkin kamu cuma multimedia, soundman. Ketika hatimu ditujukan kepada Tuhan, engkau sedang menyembah Tuhan dengan apa yang kamu lakukan. Yang ngerti katakan amin. Amin saudara. Heart of worship. Seorang penulis lagu namanya Michael W. Smith, mungkin teman-teman ada yang tahu. Dia tulis lagu Heart of Worship. Gaya ya, minta kunci. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. Ada yang bisa lagu itu? It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Dia bikin eksperimen di gerejanya waktu itu. Ketika dia tulis lagu ini, dia bikin eksperimen di gerejanya. Gerejanya alat musiknya lengkap, semua alat musik ada. Kita belum terlalu lengkap. Alat musik di gerejanya sangat lengkap. Tapi dia mulai berpikir, apakah jemaat Tuhan menyembah Tuhan karena ada musik? Apakah cuma karena ada musik mereka baru bisa menyembah Tuhan? Kalau demikian, itu bukan penyembahan. Karena pusat penyembahanmu alat musik. Betul apa betul? Pertanyaannya, gereja kita dulu gak sebagus ini. Sound system kita dulu gak sebagus ini. Toh kita bisa menyembah Tuhan. Koko pernah pelayanan di satu gereja di Lampung waktu itu. Kita mission trip. Cuma pakai gitar loh. Cuma pakai gitar. Bahkan gitarnya bukan gitar Yamaha asli ya. Tahu ya gitar yang buat dipakai pengamen tuh yang kadang senar kawatnya yang fals-fals gak jelas gitu loh ya. Kalau main deng 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 gitu kan ya. Ketika di stem kayak gitu lah bunyinya ya. Tapi mereka memuji Tuhan dengan sangat luar biasa. Lalu apa yang dilakukan oleh Michael W. Smith? Dia bikin eksperimen di gerejanya. Hari Minggu, penyembahan, pujian tanpa musik. Betul ya? Apakah mereka bisa menyembah Tuhan? Coba kasih nada di E. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. Pianonya mati. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. It's all about you. Perhatikan, ketika Michael W. Smith menyanyikan lagu itu, dia pikir jemaat terpaku dengan alat musik. Memang ada orang-orang tertentu, wah kenapa gak ada musik, kenapa gak ada musik. Tapi sebagian besar juga, mereka bisa angkat tangan, mereka menyembah Tuhan. Mereka menangis, mereka disentuh oleh Tuhan. Perhatikan loh, heart of worship is not talk about the music. Hati yang menyembah bukan bicara tentang alat musik yang kamu mainkan. Gereja mula-mula bapak-bapak kita, ya gereja Protestan, gereja Katolik,
keyboard, piano itu nggak boleh masuk. Karena mereka biasanya dimainkan di kafe-kafe. Yang tadi yang bunyi organ gitu. Kayak gitu. Itu baru musik Alkitabiah. Heart of Worship bukan bicara tentang bagaimana kita memainkan musik dengan hebat. Nah, Ibrani pasal 13 ayat yang ke-15 dikatakan gini. Sebab itu marilah kita, lewat dulu ayat yang ini. Sebab itu marilah kita, klik lagi. Slide yang berikutnya di Ibrani. Nah, sama-sama kita baca 2, 3. Sebab itu marilah kita oleh dia senantiasa apa? Mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kenapa kita harus menyembah Tuhan? Kenapa kita harus menaikkan pujian kita senantiasa kepada Tuhan? Mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Next slide. Karena dia sudah sangat baik dan teramat baik. Kalau kita menyembah Tuhan karena dikondisikan alat musik, engkau tidak sedang menyembah Tuhan. Kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Alasan yang pertama adalah karena Tuhan sudah baik. Dan teramat baik dalam hidup saya. Oleh sebab itu saya harus menyembah dia. Teramat baik, saya gak bisa balas kebaikan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Tujuan kita menyembah Tuhan karena apa? Dia sudah sangat baik. Alasan kedua kenapa saya harus mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Pujian, penyembahan saya. Karena dia layak terimanya segala kemuliaan. Amin. Yang ketiga, karena kita saudara dan saya tercipta. Kita diciptakan oleh Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nggak ada alasan lain untuk kita tidak bisa menyembah Tuhan. Tidak ada alasan lain nanti di bagian akhir. Ya, dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Dua orang ini memuji Tuhan, mereka tetap memuji Tuhan, mereka tetap menyembah Tuhan dan terjadi sesuatu saudara. Alasan yang keempat, kenapa kita harus selalu menaikkan pujian, ucapan syukur kita. Karena selalu ada mujizat di balik pujian dan penyembahan kita. Selalu ada mujizat di balik pengucapan syukur kita. Yang ngerti katakan amin. Rupanya di antara kita yang pernah ngalamin. Kau gak punya uang, kau lagi sakit, orang tuamu hampir bercerai, orang tuamu terus bertengkar. Kamu angkat suaramu, kamu memuji dia, kamu sembah dia. Dan terjadi sesuatu dalam hidupmu. Karena ada mujizat di balik pengucapan syukur kita. Heart of worship bukan ditentukan jenis musik apa yang kita mainkan. Heart of worship tidak ditentukan dari alat musik atau jenis musik apa yang kita mainkan. Tapi hati kita berpusat hanya pada Tuhan. Yang kedua saudara, heart of worship, worship experience. Itu bicara tentang ketaatan, obedient. Ketika engkau taat, kau jadi anak taat, kau jadi pekerja taat. Perhatikan, kau jadi pegawai datang tepat waktu, kamu lakukan dengan baik tugasmu. Kau sekolah, kamu jadi anak-anak taat sama orang tuamu. Engkau juga itu hidup gaya penyembahan. Ya, di dalam Kejadian pasal 22, ini cerita tentang Abraham ketika Abraham ingin diperintahkan Tuhan untuk mempersembahkan anaknya yaitu Ishak. Dikatakan gini, klik. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran dan pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya kelihatannya kepada tempat itu dari jauh. Bayangkan loh, pada hari yang ketiga. Bayangin ya, Tuhan nyuruh Abraham mempersembahkan anaknya Ishak. Kok waktu belum punya anak, baca ayat ini ya simpel aja lah. Ya, mempersembahkan ini udah. Tapi ketika punya Rafael dan Koko menyelami diri sebagai Abraham, ini anak yang gue nanti-nantikan loh. Kata anak tunggal di situ, ya Bu Ica pernah bahas juga. Kata anak tunggal di situ artinya anak yang tidak tergantikan. Walaupun kita tahu Abraham punya anak yang lain, betul ya? Anaknya Abraham siapa aja? Ada Ismail, ada Midian, ada siapa gitu ya. Tapi anak yang tunggal di sini adalah Ishak. Anak yang tidak tergantikan. Bayangkan. Anak yang tidak tergantikan suruh dipersembahkan
Mending kalau dari sini ke Cianjur selesai cuma berapa lama ya. Ini 3 hari perjalanan jauh. 3 hari perjalanan jauh. Abraham mungkin mikir ya, aduh udah jauh gue suruh korbanin anak. Aduh mungkin ya kalau kau mikir gini ya. 3 hari itu momen-momen terakhir buat dia, betul ya? Bener gak sih? Kepikiran gak sih? Aduh ini 3 hari nih, aduh berharap lebih lama lagi gue punya waktu sama Ishak. 3 hari, bayangin 3 hari perjalanan jauhnya loh. Lalu ayat yang kelima, kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku berserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya, dan di tangannya dibawa api dan Esau, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Dalam terjemahan New English Translation, next. Ayat yang kelima dikatakan gini. You to stay here with the donkey while the boy and I go up there. Perhatikan. Go up there. We will worship. We will worship. Perhatikan baik-baik. Di dalam penyembahan kita, worship experience yang kedua, penyembahan itu bicara tentang ketaatanmu sama Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Saudara nangkep maksud saya? Abraham disuruh mempersembahkan anaknya Ishak. Perhatikan. I will go up there. Arti kata Moria, Bukit Moria. Moria itu artinya apa? Melihat Yahweh. Melihat Tuhan. Perhatikan baik-baik. Worship experience yang kedua, ketika engkau hidupmu taat sama Tuhan. Setiap hari engkau akan melihat bagaimana Tuhan berkarya atas hidupmu. Itu adalah penyembahanmu. Kata Moria adalah see the Yahweh, melihat Tuhan. Dengan kata lain gini loh. Yang pertama, Tuhan perintahkan Abraham mempersembahkan Ishak. Memang betul, untuk menguji imannya. Yang kedua, melihat ketaatan. Yang ketiga, supaya Abraham berjumpa dengan Tuhan. Halo? Penyembahan itu bukan sekedar kita menyanyikan sebuah lagu, bukan. Tapi penyembahan adalah momen-momen di mana saya mau bertemu dengan Tuhan. Setiap waktu, ambil waktu engkau. Aku ingin bertemu dengan Tuhan. Aku ingin ketemu sama Tuhan. See the Yahweh. Kata Moria itu saudara. Firman Tuhan katakan, I will go up there. Saudara harus naik ke atas supaya saudara bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kata Moria itu bukit, berarti harus naik. Naik, ayo. Dalam kehidupanmu kau jangan tertidur. Kau jangan di bawah terus, tapi kau harus naik ke bukit. Kau harus naik, kerohanianmu harus naik supaya kau bisa berjumpa dengan Tuhan. Amin. Yang ketiga katakan amin. Saudara nangkap gak sih maksud saya? Atau saya terlalu mistis nih? Penyembahan itu bukan sekedar, wah ya di gereja angkat tangan. Iya betul itu salah satunya. Tapi saya mau katakan kalau hidupmu tidak taat, kalau engkau tidak go up there, engkau tidak ingin punya waktu bersama dengan Tuhan, engkau gak bisa ngalami penyembahan yang sesungguhnya. Ini yang kedua saudara. Kucige, gaya kucige. Jadikan aku indah, semua nyanyi yuk. Yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Apa saudara? Taat dan setia kepadamu Tuhan. Singkat, jadikan aku indah. Jadikan aku indah yang kau pandang. Mari sembah dia. Haleluya, oh, seturut karyamu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Apa saudara? Taat dan setia. Lagi taat dan setia. Taat dan setia. Sing it again. Taat dan setia kepadamu
Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Worship experience yang kedua adalah ketika engkau punya hati yang mau taat dan setia. That's your worship. Yang ketiga katakan amin. Banyak orang mungkin pelayanan WL canggih, tapi hidupnya tidak taat dan setia. Cuma pamer kemampuan. Beberapa waktu yang lalu saya sempat ngobrol sama salah satu pemusik yang sekarang ada di gereja lain. Dia cerita, mungkin kita tahu NDC hebat banget. Tapi ada beberapa pentolan yang udah gak ada di album yang berikutnya. Album Purified, benar-benar di-purify, dimurnikan. Ada satu WL yang sama satu pemusiknya yang saya gak perlu sebutin lah. Biarin aja kalian yang peraka-raka, siapa ya? Ya. Apa yang terjadi? Pelayanan hebat. Ada satu WL juga, pelayanan hebat. Wah, canggih banget. Tapi gak punya hati yang taat dan setia. Pelayanannya bagus, nyanyinya keren. Nyanyinya bagus banget. Ini masuk kita poin yang ketiga. Living sacrifice. Tapi gak punya hati yang taat. Gak punya, tidak mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan. Yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Pelayanan cuma show off. Makanya saya salut banget dengan seorang yang bernama Sidney Mohede. Dari dulu sampai sekarang dia tetap jaga komitmen hatinya sama Tuhan. Itu adalah true worshiper, penyembah yang sejati, amin. Saya mau setiap kita di tempat ini, setiap kita adalah true worshiper, penyembah-penyembah yang benar, penyembah yang sejati. Yang ketiga, worship experience yang ketiga adalah tentang bagaimana kita mempersembahkan, sacrifice. Tadi Cirin bilang, ada yang harus dikorbankan gitu ya. Korban waktu, saudara datang ke tempat ini, korban waktu enggak? Iya. Korban uang juga enggak? Pakai ongkos? Pakai ongkos. Korban tenaga juga? Tenaga loh, bangun dari ranjang butuh tenaga. Serius tuh, bener gak? Iya kan? Butuh tenaga. Waktu dulu Cime lagi ngidam apa gitu ya, ngangkat bangun dari sofa, ngambil handphone, GoPay, Gojek gitu ya, GoFood. Itu butuh tenaga, korban tenaga. Ya, saya kira percaya saudara datang ke tempat ini sudah korban waktu, korban tenaga, korban uang. Mungkin belum korban perasaan. Sebentar lagi kita akan buat. Enggak ya? Nah, living sacrifice, Roma 12 ayat 1 dikatakan begini, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan, perhatikan, kata mempersembahkan di sini bukan offering. Apa sih bedanya sacrifice sama offering? Sobat muda dikasih Tuhan, zaman dulu yang namanya sacrifice itu pasti ada altar. Ya, disusun batu seperti tadi Abraham ingin mempersembahkan Ishak, itu sacrifice. Ada altar yang dibuat dari batu, kemudian harus ada korban yang mati. Tadi Cirin ngomong tentang dikebiri, dipotong, betul. Perhatikan baik-baik, ketika penyembahanmu, worship experience, kita mengalami bersama dengan Tuhan, penyembahan yang sejati, saudara perhatikan gini, mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam terjemahan NIV saya dapatkan begini, saudara, klik. Therefore I urge you, brother and sister, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is, perhatikan, your true and proper, apa saudara? Worship. Penyembahan yang sejati ketika ada yang mau mati dalam hidup kita. Saya mau katakan gini loh, berulang-ulang saya ngomong gini, untuk kita bisa hidup jasmani aja harus ada yang mau mati. Apa yang mati? Apa yang mati coba? Untuk kita hidup jasmani aja harus ada yang mati. Apa yang mati? Ayam? Emang lu makan ayam hidup? Ngeri banget gua. Babi? Bener gak? Bener gak sih? Oh, udah gak makan babi ya? Sapi? Bener gak? Harus untuk tubuh jasmani bisa hidup aja mesti ada yang mati. Sayuran juga harus mati kan? Dimasak dulu gak? Kecuali lap ya. Tapi kan harus dicabut juga ada akarnya dari tanahnya. Kamu gak mungkin makan sama tanah-tanahnya kan? Untuk tubuh jasmani aja supaya hidup harus ada yang mati. Perhatikan, untuk roh kita hidup, ada yang mau mati buat kita untungnya. Siapa? Yesus. Tapi perhatikan baik-baik. Untuk kamu bisa nyembah Tuhan, sebagai penyembahanmu yang sejati, dan supaya tubuhmu itu sebagai persembahan yang hidup, harus ada yang mau mati. Yang nangkap cuma satu orang. Harus ada yang mau mati. Apa itu? Tadi Cina udah ngomong, ego salah satunya. Ego kita harus mau mati. Betul.
Apalagi kedaginganmu harus mati. Supaya apa? Kau bisa mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kudus, berkenan sama Tuhan. Hal yang simpel deh. Kita mau ke gereja, orang lain ngajak kita, yuk pengen kemana yuk. Kamu bilang, aku tetap mau ke gereja. Artinya ada yang mati dalam hidup kamu. Apa itu? Apa yang mati? Keinginan pergi sama teman kamu. Betul? Betul apa betul? Yes. Keinginan pergi. Kamu datang ke tempat ini, bawa uang pas-pasan. Lu tahu itu uang misalnya nanti di ibadah ada persembahan gitu ya. Itu uang mau dipakai buat misalnya buat makan kayak makan enak atau apa. Tapi kamu kasih buat Tuhan. Harus ada yang mau mati. Di situ. Betul apa ya? Sacrifice. Perhatikan loh. Yang namanya sacrifice itu harus ada yang mati. Harus ada yang dikorbankan. Bukan hanya sekedar korban waktu, korban tenaga. Betul. Korban perasaan juga. Ego kita, kedagingan kita. Supaya apa? Supaya gini, perhatikan. Ketika kita hidup kudus, hidup berkenan kepada Tuhan. That's your worship. Itulah penyembahanmu. Amin. Itulah penyembahanmu, itulah penyembahanku. Tadi kita sudah menyanyikan living sacrifice, melayani itu sebuah kehormatan. Rupanya di antara kita yang datang ke tempat ini, saudara merasa dirimu menjadi orang-orang yang terhormat. Kenapa? Karena engkau pelayan Tuhan. Betul betul? Yes. Merasa terhormat, sangat terhormat. Yang keempat, waktu saya tinggal sedikit lagi ya. Worship experience yang keempat adalah bicara tentang pengenalan akan Tuhan. Ada sebuah cerita. Ada orang yang ngefans banget sama Cristiano Ronaldo. Ada di antara kita yang ngefans banget sama Cristiano Ronaldo. Wah, saya pernah lihat tuh, ada orang yang ngefans banget. Sampai kamarnya itu semua posternya Cristiano Ronaldo. Kalau tiap kali ketemu sama temannya pasti ngomong Cristiano Ronaldo. Kemanapun Cristiano Ronaldo pergi, dia ikutin klubnya. Sekarang ada di mana dia? Juventus ya? Dulu kan di Real Madrid, sebelumnya di Manchester United. Wah, pokoknya dia bukan loyal sama satu klub, tapi loyal sama pemain. Ada nggak di antara kita yang loyal sama satu klub? Oh, dari dulu sampai sekarang pokoknya cinta matinya sama Liverpool misalnya. Ada di antara kita yang gila banget gitu. Oh Persib ya. Nah, orang ini pokoknya cinta banget, pokoknya ngefans banget lah, idol banget lah sama yang namanya Cristiano Ronaldo. Terus temennya cerita gini, kamu tuh cerita tentang Cristiano Ronaldo yang bilang Cristiano Ronaldo belum married tapi udah punya anak dulu, aku juga mau kayak gitu loh. Wah, pokoknya Cristiano Ronaldo banget lah, pokoknya gila banget lah dia. Temennya tanya gini, simpel, emangnya kamu udah pernah ngobrol sama Ronaldo? Belum. Emang kamu pernah ketemu bareng, meet up, makan bareng? Belum. Emang kamu kenal betul tentang Ronaldo? Ya cuma setahu gitu aja, perhatikan loh. Dia bisa nyembah, dalam tanda kutip ya, memuja Ronaldo tanpa siapa Ronaldo. Nah, maksud saya, ada di antara kita yang penggila Korea K-pop. It's okay. Gue lagi nggak menghujat, gue tidak menghujat penggemar K-pop, no. Ada di antara kita penggemar K-pop, sampai bajunya disamain, gaya nyanyinya, kalau ngedance rambutnya dia dimerahin, gue merahin, besok di pink, gue pink. Dia diijoin, gue ijoin, pokoknya gue gila banget sama satu orang ini, misalnya. Atau satu grup ini. Pertanyaannya, udah pernah ketemu belum? Makan bareng udah pernah belum? Ngobrol bareng, hangout bareng belum? Perhatikan baik-baik loh. Saudara bisa menyembah Tuhan tanpa engkau kenal betul siapa dia. Tapi pertanyaannya, kualitas penyembahanmu seperti apa? Soalnya apa maksud saya? Kita lihat ayat Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4 dikatakan gini. Ini cerita tentang Tuhan lagi ngomong sama wanita di Samaria. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Kata kenal itu ginosko. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan apa? Kebenaran. Kebenaran itu artinya apa? Kamu kenal kebenaran itu. Dan engkau hidup dalam kebenaran itu. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia, apa perhatikan? Harus, sama-sama katakan harus. Sama-sama katakan harus. Sama-sama katakan harus. Harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran.
Saudara mau punya kualitas penyembahan yang benar, harus kenal siapa yang kamu sembah. Amin. Saudara nggak bisa menyembah dia tanpa engkau kenal betul siapa dia. Mungkin bisa, tapi kualitas penyembahanmu seperti apa? Kualitas penyembahanmu seperti apa? Tapi kalau engkau kenal betul, saudara bisa menyembah dia dengan cara yang benar. Makanya, luar biasa sekali. Perhatikan, Tuhan ngomong gini sama perempuan Samaria waktu itu. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Pertanyaannya hari ini adalah, cek-recek sama kita masing-masing ya. Sudah seberapa kenal saya sama Tuhan? Kalau Tuhan mau udah pasti kenal kalian. Tuh, Tuhan kenal kalian gak? Kenal. Sampai borok-boroknya kenal gak? Tahu. Pertanyaannya, seberapa jauh kamu mengenal Tuhan? Karena apa? Kualitas penyembahan kita ditentukan dari pengenalan kita akan Tuhan. Nangkep maksud saya? Kualitas penyembahan saudara ditentukan dari seberapa kenal. Contohnya, ada yang di sini lagi pacaran? Yang lagi pacaran? Jangan tiba-tiba jadi putus nih. Ditanya gitu kan ada yang... Misalnya orang lagi pacaran ya, atau misalnya Koko sama Cimel ya, udahlah ya. Suami istri lah ya, karena gak ada yang ngaku ya udah gue sama Cimel. Waktu saya belum terlalu kenal dia, saya gak bisa adore dia lebih. Gue gak bisa bilang, wah Cimel itu selain cantik dia, wah bisa gini, bisa gitu, bisa gitu. Gue gak bisa cerita banyak, betul ya. Tetapi saya setelah kenal, saya hidup sama dia, setelah menikah gitu kan. Kalau kamu tanya, menurut kalau Cimel itu gimana? Gue bisa cerita banyak, panjang lebar. Gue bisa cerita panjang lebar. Nah, maksud saya, sama juga dengan orang yang kalau kenal Tuhan, kalau dia kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, ketika disuruh angkat, yuk mari bertransfer, ngomong tentang kebaikan Tuhan. Gak perlu disuruh, kamu akan keluar dengan sendirinya ngomong tentang kebaikan Tuhan. Kenapa? Kenal. Worship experience yang keempat adalah pengenalan. Perhatikan baik-baik, saya tulis gini. Klik. Saudara sebagai pelayan Tuhan, ketika engkau intim dengan Tuhan, ya, dengan Tuhan kita intimacy, maka Tuhan akan memberikan pengurapan kepada kita. Ketika engkau intim dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pengurapan buat saudara dan saya. Pelayan Tuhan dengan jemaat apa? Ketika saudara kenal, ngalamin Tuhan dalam hidupmu, kau bisa impartasi kuasa Allah dalam hidup jemaat. Tadi di awal saya katakan gini loh, kalau WL, singer, pemain musik, semua kita yang melayani Tuhan, bahkan shaker pun, bahkan soundman pun, siapapun, bahkan asyir yang di depan pun, engkau kenal Tuhan, ngalamin Tuhan dalam hidupmu, jemaat datang, engkau ngomong shalom, jemaat itu langsung ngalamin Tuhan dalam hidupmu, dalam hidupnya masing-masing. Karena apa? Dari kita pelayan Tuhan, udah ngalamin Tuhan dulu. Kita bisa impartasi kuasa Allah. Jemaat Tuhan apain? Respon dalam memuji Tuhan. Mungkin kita pernah ngalami kesulitan sebagai WL. Ayo dong, nyanyi dong. Bener ya? Dulu gue juga pernah stres loh. Ayo dong, nyanyi dong. Makanya ada satu kalimat yang tidak boleh diucapkan oleh WL ketika dia ada atas panggung, ketika ngelihat jemaatnya loyo. Gimana? Udah pada makan belum? Ayo dong, mari semangat lagi. Kok kayak orang susah sih? Jangan gitu. Gak boleh begitu. Ya, gak boleh kayak gitu. Kayak mukanya banyak utang sih, gak boleh kayak gitu. Itu kode etik di mimbar. Gimana caranya supaya bawa mereka respon dalam penyembahan? Ceritakan kehebatan Tuhanmu. Saya mau kasih ilustrasi gini. Beberapa tahun yang lalu, ya waktu itu saya termasuk penggemar Apple. Kalau sekarang gak jadi penggemar Apple karena barangnya kemahalan. Mahal banget gila. Padahal gue suka banget produknya. Nah waktu itu Koko beli Apple, iPad pertama, sampai sekarang masih ada iPad pertama. Koko pelajari gimana caranya memaksimalkan Apple ini. Sampai benar-benar Koko bisa cerita sama teman Koko, misalnya Koko cerita sama Niko nih ya. Bro, gue mendingan beli Samsung atau Apple ya. Nah, Koko cerita tuh, karena tahu produk itu, Koko tahu knowledge produknya, produk knowledge-nya dengan baik tentang Apple. Koko cerita sama dia, oh Apple tuh gini-gini loh, ada Apple Music loh, sistemnya terintegrasi gini-gini. Wah asik, Koko cerita loh. Itu Koko cerita di hari, saya lupa lah. Pokoknya hari ini cerita ya, lusa dia beli. Serius. Walaupun gue gak dibayar sama Apple. Jadi sales marketing ya, walaupun gue gak dibayar loh sama Apple.
Tapi karena gue tahu produk knowledge-nya bagus, gue ceritain keunggulan Apple gini, ini. Dibandingkan yang lain, 2 hari kemudian dia langsung beli. Bro, gue udah beli, gila langsung beli. Langsung beli saudara, langsung beli. Perhatikan baik-baik loh. Kalau engkau kenal Tuhan, kalau engkau semua di antara kita kenal Tuhan nih, dengan baik. Ketika kau ajak jemaat, come on, kita punya Tuhan yang tidak tertandingi, kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang dahsyat. Emangnya jemaat tidak tertarik? Kita kasih tahu lagi, Tuhan kita sangat luar biasa. Tidak ada yang lebih tertarik lagi daripada Tuhan kita. Tuhan kita gak ada duanya. Kalau engkau kenal Tuhan, saudara sebagai WL, sebagai singer, sebagai pemain musik, sebagai soundman, apapun pelayanan kita ngomong, kita kenal Tuhan, kau menghidupi Tuhan, saudara punya worship experience bersama dengan Tuhan, kau cerita tentang keunggulan Tuhanmu, kehebatan Tuhanmu, kedahsyatan Tuhanmu, jemaat bilang, aku mau Tuhan yang seperti itu. Halo? Tapi saudara gak bisa cerita banyak tentang Tuhan kalau engkau gak kenal Tuhan. Nangkep maksud saya? Halo teman-teman yang WL, singer, shaker pun. Ingat, walaupun kau shaker cuma pakai gerakan, marilah gerakanmu itulah sebagai bentuk pengenalanmu akan Tuhan. Kau yang main keyboard, main drum, apapun yang kau lakukan, itu sebagai bentuk engkau mengenal Tuhan. Kalau engkau kenal seseorang, ya seperti tadi saya bilang product knowledge Apple kau kuasai. Kau cerita tentang Apple, gak butuh waktu lama loh. Dia bisa beli. Saya kena percaya, kita semua benar-benar punya kualitas pengenalan akan Tuhan yang benar. Saudara cerita ke banyak orang. Tidak butuh waktu lama, mereka akan ikut Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Saudara mau gak? Engkau ngalamin Tuhan dalam hidupmu. Kau kenal siapa Tuhan yang kamu sembah. Kau cerita kepada banyak orang. Gue udah ngalamin Tuhan dalam hidup. Saya kena percaya tidak butuh waktu lama. Orang mau ikut Tuhan kita. Tujuan penyembahan adalah seperti itu. Saudara. Ya, apa yang terjadi? Jemaat merespon. Jemaat Tuhan kepada Tuhan apa? Mereka selalu lapar akan hadirat Tuhan. Wah, gue suka banget praise and worship di GBT. Kenapa? Karena pelayan-pelayan Tuhan yang mereka luar biasa. Selalu membuat saya lapar dan dahaga akan hadirat Tuhan. Perhatikan baik-baik. Jemaat yang datang ke tempat ini kita gak pernah tahu pergumulan mereka masing-masing. Betul ya? Saya pernah ceritakan. Waktu itu teman Koko ajakin dia habis putus dari pacarnya tuh. Wah pokoknya udah kayak, udah mau mati lah gitu ya. Oh gila banget lah pokoknya. Wah pokoknya udahlah. Pokoknya kayak ada di antara kita kalau putus cinta tuh kayaknya hidup berakhir gitu. Ya. Udah siapin baygon sama es batu, mungkin udah dikasih sirup apa gitu ya. Enggak sih teman gue gak kayak gitu sih, cuman udah pokoknya putus cinta apa segala macam. Yuk bro kita ke gereja yuk. Ngapain lah ke gereja, gue lagi putus cinta, lagi burden. Ayo ke gereja. Kok pergi ke satu gereja waktu itu. Karena aku kuliah di Jakarta kan. Pergi ke satu gereja, ngalamin praise and worship. Dia bilang gini, gila. Gue pulang dari tempat ini, gue menjadi orang yang paling bahagia. Lebih baik gue putus dari dia. Karena hadirat Tuhan mengubahkan hidup gue. Yang ngerti katakan amin. Kita gak pernah tahu loh, orang yang datang ke tempat ini jemaat mungkin lagi bawa pergumulan apa. Tapi kalau kita kenal Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan kita kenal Tuhan. Mereka ngalamin experience bersama dengan Tuhan. Tuhan kepada jemaat apa? Mereka ngalami pemulihan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Perhatikan saya bikin grafiknya seperti ini. Chartnya seperti ini, klik. Nah. Ini saya bikin pakai handphone, kemudian print screen. Nah ketika kita intim dengan Tuhan, maka ada panah yang ungu, Tuhan memberikan pengurapannya kepada pelayan Tuhan, itu saudara saya. Pelayan Tuhan mengimpartasikan kuasa Tuhan kepada jemaat. Jemaat Tuhan apa? Respon. Ya, kita gak perlu suruh mereka jingkrak-jingkrak, dengan sendirinya mereka akan jingkrak-jingkrak. Yang ngerti katakan amin. Ya, kemudian jemaat apa? Yaitu mereka lapar dan haus akan Tuhan. Wah. Haus dahaga sama Tuhan. Pulang mereka dapat pemulihan dari Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Ya, perhatikan baik-baik. Saya ingin mengajak satu lagu di AD. Saya minta pemain musik yuk. Sampai ke depan karena tinggal satu poin lagi nanti. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Lebih dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi
ku ada untuk mencari penyembahmu. Lagi katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Mari kita semua nyanyi. Saya minta Welman bantu saya nyanyi deh. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk mencari penyembah. Sekali lagi katakan yuk sama-sama, semua tutup mata, kita nyanyi buat Tuhan. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Perhatikan baik-baik. Kalau engkau kenal Tuhan, perhatikan poin yang terakhir. Worship experience yang terakhir ini penting juga. Kamu ngalamin the power. Kamu ngalamin kuasa. Tidak perlu dibacakan ayatnya, ya, tapi boleh dibuka slide-nya. Di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 25 sampai 33 atau dari 23 nanti teman-teman baca. Saya tidak akan bacakan satu persatu. Ini kisahnya Paulus dan Silas habis dipukulin karena mereka memberitakan Injil, mereka dipukulin habis-habisan, sudah babak belur. Mereka dimasukkan ke dalam penjara. Jangan ngebayangin penjara kondisi sekarang ya. Penjara zaman dulu seperti di bawah tanah. Kemudian kalau saya bisa gambarin, tangan dan kaki mereka terikat dengan belenggu. Kemungkinan besar tangannya misalnya di tembok gitu ya. Gitu ya. Tangan juga di tembok gitu, misalnya kaki gini. Atau mungkin posisinya di lantai, tangannya terbelenggu. Paulus dan Silas ditempatkan di penjara yang paling tengah. Artinya apa? Dijaga ketat. Bayangin loh, mereka habis digebukin. Mereka bukan habis menang lotre ya, habis digebukin, bukan habis dapat berkat loh, bukan tiba-tiba rekening membludak, bukan. Habis digebukin hampir mati, bayangin. Itu penderitaan yang mereka alami. Tapi perhatikan baik-baik, di dalam ayat yang ke-25 nanti teman-teman baca, di mana waktu itu Paulus dan Silas berdoa, mereka memuji Tuhan tengah malam, kira-kira tengah malam. Mereka memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan, perhatikan ayat 26. Terjadi gempa bumi yang dahsyat, sendi-sendi goyah. Bahkan belenggu-belenggu di tangan dan kaki mereka terlepas semuanya. Dan apa yang terjadi? Pada waktu itu ya kepala penjara ingin bunuh diri, dikiranya pada kabur, saudara. Tawanan pada kabur, bayangin loh. Penjara pintu semua kebuka, belenggu terlepas. Akan mudah gak untuk mereka pergi dan kabur? Akan mudah. Tapi perhatikan baik-baik. Tidak ada satupun tawanan yang pergi dan kabur. Dan yang luar biasanya di akhir cerita, kepala penjara itu dengar nama Yesus, dengar nama Tuhan. Paulus dan Silas memberitakan nama Yesus. Kepala penjara itu, terima Tuhan Yesus. Bukan hanya kepala penjara itu, seisi keluarganya diselamatkan. Perhatikan baik-baik. Ketika engkau ngalamin worship experience dalam hidupmu, ada kuasa di dalamnya. Terjadi gempa bumi, goncangan kuasa Allah. Setiap belenggu terlepas. Mungkin ada orang yang datang dengan ikatan-ikatan kuasa kegelapan. Mereka pulang dibebaskan, saudara. Mungkin kau datang hari ini dengan ikatan kepahitan, tawar hati, putus asa, kekhawatiran. Hari ini kau dilepaskan. Kau ngalamin Tuhan pada hari ini. Mungkin kau lagi ngalami kesulitan, kesusahan dalam hidup. Kau ngalamin Tuhan dalam hari ini. Perhatikan baik-baik. Semua tawanan tidak berani melarikan diri. Ada pujian, ada penyembahan, ada roh takut akan Tuhan. Ketika kita menaikkan pujian dan penyembahan kita bisa menghadirkan spirit takut akan Tuhan kepada jemaat. Dan yang terakhir perhatikan, kepala penjara, seisi keluarga menjadi percaya. Saya ingat banget ceritanya Sydney Moyede. Dia waktu itu pelayanan di Amerika. Gereja Indonesia, melayani di sebuah gereja Indonesia. Gerejanya di pinggir jalan waktu itu. Dia bilang gini, ketika kita menaikkan pujian, itu berulang kali orang bule, itu gereja Indonesia ya, tapi di Amerika. Berulang kali orang bule datang, cuma pengen masuk. Dengerin, dinyembah Tuhan, pulang lagi. Dengerin lagi, minggu depannya kayak gitu. 1, 2, 3, 4, 5 orang datang. Gara-gara apa? Gara-gara denger penyembahan, gue pengen masuk. Entah kenapa kaki gue kok pengen masuk sana ya. Entah kenapa kaki gue pengen masuk ke gereja itu. Perhatikan baik-baik loh. Ketika kita
ngalamin Tuhan, kau kenal Tuhan. Ketika kau memuji dan menyembah Tuhan, mungkin sekarang gereja kita tertutup, orang gak bisa dengar. Tapi dampaknya saya kira percaya. Mau gak setiap kita, ketika kita ngerti penyembahan ini, ketika kau menaikkan pujian dan penyembahan, ketika kau di rumah, dimanapun kamu ditempatkan, kau ngalamin Tuhan. Banyak orang-orang sekelilingmu, mereka bisa buka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara mau? Sydney bilang apa? Itu banyak orang bule datang. Mereka bukan orang Indonesia. Tapi mereka pelayanan pakai bahasa Inggris. Mereka datang, kemudian tanya, apa yang membuat kamu datang? I hear the voice, I hear the praise. Saya dengar pujian yang kamu naikkan. Saya dengar musik yang dimainkan di gereja ini. Entah kenapa kaki saya melangkah ke tempat ini. Berapa di antara kita yang mau? Karena pelayananmu banyak orang datang ke tempat ini. Amin. Berapa di antara kita yang mau? Karena apa yang kamu kerjakan on stage, banyak orang datang ke tempat ini. Perhatikan baik-baik. Pujian dan penyembahan itu bicara tentang kuasa. Sama-sama kita nyanyi. Dan ku, mari kita sembah Dia. Ingin mengenal. Mari ngalamin Tuhan. Apabila kau sedang mengalami ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, pergumulan dalam hidupmu, ini waktunya kau mengalami kelepasan daripada Tuhan. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dari awal. Mari jemaat saja katakan, sobat muda. Lihat wajahmu, ku terkagum dengan sikap hati yang menyembah Dia. Dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku. Oh Yesus, itulah karyamu. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Sing it up. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Rupanya di antara kita yang hari ini kau dengar firman Tuhan dan bilang, Tuhan aku pengen kenal kamu lebih lagi. Oke selama ini aku main-main, aku kurang kenal Engkau. Rupanya di antara kita yang mau komitmen untuk lebih lagi kenal Tuhan, angkat tangan. Katakan, dan ku ingin. Lift up your voice, Tuhan, sing it out. Lebih. Penyembahan itu bicara tentang pengenalanmu akan Tuhan. Tiada. Oh,
kepada Tuhan, Tuhan aku rindu lebih mengenal-Mu lagi dalam hidupku. Tiada kasih Biar yang kualitas penyembahanku benar di hadapan-Mu Tuhan. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Singin sekali lagi kata, dan ku ingin mengenal-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sidap dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk mencari penyembah-Mu. Ku ada untuk mencari, singkat. Ku ada untuk mencari, ku ada untuk mencari penyembah-Mu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari somebody, we worship You Tuhan. Ku ingin mengenal-Mu Tuhan di dalam hidupku. Mengenal-Mu Tuhan, mengenal-Mu. Mari angkat suaramu bermazmur bagi Dia. Ungkapkan isi hatimu, ucapan terima kasihmu kepada Tuhan. Praise You Jesus. Hallelujah. Terima kasih. Haleluya. Thank You Lord. Kami menyembah-Mu Tuhan. We worship You. Kami ada Tuhan di tempat ini, Tuhan, menjadi penyembah-Mu. Ampuni setiap kami Tuhan. Bila di hari-hari yang lalu kami tidak punya effort untuk kenal Engkau. Itu yang seringkali membuat kami kesulitan untuk kami bangun momen penyembahan dalam hidup kami. Bahkan ketika kami di dalam pelayanan, kami ngerasain kering penyembahan kami. Karena kami kurang kenal Engkau. Karena kami tidak ngalamin Tuhan. Biar setiap kami Tuhan, pelayan Tuhan di tempat ini, kami boleh ngalamin Tuhan. Kami bangun hubungan dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Sehingga pengurapan Tuhan ada buat setiap kami. Sehingga kami boleh mengimpartasikan kuasa Allah kepada jemaat. Jemaat boleh merespon pujian dan penyembahan. Jemaat mereka boleh selalu datang dengan lapar, dahaga, haus akan hadirat Tuhan. Dan mereka pulang dipuaskan. Terima kasih Bapak. Penyembahan bukan sekedar musik yang kami mainkan atau lagu yang kami nyanyikan. Tapi penyembahan itu bicara tentang Engkau, hanya Engkau Yesus. Bila setiap kami Tuhan di tempat ini, kami ngerti tentang heart of worship, kami sudah belajar. Kami juga ngerti tentang ketaatan. Kami juga ngerti Tuhan bagaimana kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Bicara tentang pengenalan akan Engkau. Sehingga kami mengalami kuasa dalam pujian dan penyembahan kami Tuhan. Ketika kami melayani Tuhan, selalu ada kuasa yang menyertai pelayanan kami. Berkati setiap kami di tempat ini Tuhan. Dengan urapan yang dahsyat daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan kita. Haleluya. Silakan duduk.